Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dokter yang cepat apa yang lama? Ya cepat dokter, yang cepat. Yang cepat tapi sambil goyang gitu terus. Iya, goyang. Begitu dikasih kan, begitu disuntik itu kalau yang cepat langsung korok 1 jam 2 jam dia bangun udah seger lagi, pulang udah stop. Tapi kalau enggak digoyang terus pengen. Kalau detox lama kita kasih tablet. Dia masih begitu itu lebih lama efeknya. Jadi itu hampir tiap hari kayak begitu, Frank. Setiap minggu kalau itu kayak gitu. Jadi saya tahu itu satu dari cirinya tuh house music. Jadi kalau orang dengerin house music, orang normal nggak kuat jantungnya Frank. Yang kedua cirinya adalah kalau kamu kasih bir dia nggak mau Frank. Nggak mau minum bir. Kenapa? Hah? Kenapa nggak minum bir? Efeknya kebalikan. Efeknya kebalikan. Iya. Oke dok, ini dok yang saya mau ngobrolin sama dokter hari ini masalah daya tahan orang dok. Kebetulan tadi pagi saya tuh olahraga. Nah, kan kata dokter saya punya alat-alat olahraga mesti dipakai. Yang saya pakai sekarang dok. Nah, saya beliin TV di depan sepeda statis saya. Udah dicatat tuh kapan mulainya? Apanya dok? Startnya? Startnya kamu mulai olahraga. Tanggalnya atau jamnya dok? Tanggal dong. Lupa. Harus dicatat ya. Supaya jelas tuh anget ayam apa enggak. Ya. Kalau kamu bilang udah lupa kayaknya udah lama enggak, padahal sebulan gitu. Inilah baru 2 mingguan inilah. Ya, tapi yang jelas sepeda statis nih saya pakai bertahap. Tadinya cuma kuat 15 menit. Terus bete gara-gara kita nggak lihat pemandangan. Nah, saya pakai taruh TV di depan yang bisa kita connect. Jadi kita seolah-olah kita masuk ke dalam jalanan di tempat kita olahraga dan kita bisa seolah-olah kita lagi sama rombongan sepedahan. Kemarin kuat 30 menit, sekarang hari ini di 40 menit, cuman waktu saya mau naik ke 45 menit ada yang aneh. Bunyi nih. Tung 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 tung. Yang saya rasakan mungkin itu adalah karena saya punya heart rate itunya kayaknya nggak berfungsi dengan benar tuh. Jadi alarm saya atau gimana itu bunyi tung 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 di sini. Itu suara apa sih dok kira-kira yang bunyi tung tung tung? Apa benar saya punya pemikiran tuh? Itu suara denyut jantung? Bukan Something di sini. Kamu lagi pilek nggak? Enggak. Biasanya pilek bisa bikin begitu. Pokoknya ada salah satu sumbatan gitu, itu bisa bikin seperti itu. Gitu. Sumbatannya bisa dari flu, bisa dari apa gitu. Cuman karena alatnya nggak berfungsi, saya nggak mau ambil resiko nanti. Soalnya di rumah lagi sendiri kan. Tahu-tahu ngejoprak, wah yang ada si Miko tapi di luar nggak bisa masuk ke dalam rumah. Gitu. Nah jadi ternyata kan setiap orang kan punya daya tahan sendiri-sendiri dok ya. Nah kalau saya daya tahannya saya ukur di olahraga. Tapi kan untuk golongan orang-orang yang dalam tanda kutip kata dokter kan menguji adrenalin. Itu nguji adrenalinnya kan beda, dia punya cara ngetesnya dok. Iya. Ya kan? Kadang-kadang dia nguji adrenalin dengan cara apa? Bagi jumping atau apa ya? Iya. Bagi gitu. Jumping. Nah, Halilintar. Niagara. Iya. Nah itu kan makanya di situ kan dibilang tuh kalau orang yang berpenyakit jantung harap tidak ikut gitu kan. Saya pernah ikut sih yang kora-kora gitu tuh. Terus begitu yang orang yang Niagara tuh. Ya seru juga sih kalau yang kayak gitu mah. Cuman tetap aja istilahnya ya kalau nggak dipaksa nggak ikut lah. Ya nggak seru juga karena saya tetap masih ngitung resiko sama enaknya tuh kadang-kadang belum tentu cocok. Tapi orang kalau kadang-kadang yang nyerempet gitu, mereka tetap kejar, Frank. Nah, dikejar yang nyerempet. Itulah dia dok, yang saya mau tanyakan sama dokter. Itu kan dia punya hormon adrenalinnya kan, orang-orang kan berbeda nih dok cara ngetesnya. Ada lagi kan yang sering dan bukan sering, kadang-kadang jadi trending, pakai kecubung.
Wah, mantap. Mantap, meninggal. Ya kan? Oplosan. Nah, di satu tempat ini kan orang kan minum minuman keras tuh hal yang boleh dibilang kan biasa nih dok. Nah sekarang kalau orang minum minuman keras yang terjadi tuh dalam badan tuh sebenarnya pengaruhnya apa tuh dok? Begini, setiap minuman keras tuh setiap itu beda. Tapi kalau secara umum kalau alkohol itu, alkohol dia akan mempengaruhi otak, Franky. Jadi akhirnya reaksi kita terhadap lingkungan tuh jadi berkurang, mengurangi reaksi. Lebih lambat. Iya. Gitu, dok? Makanya itu sebabnya kalau orang minum alkohol itu nggak boleh nyetir. Kenapa? Dia nggak bisa menduga jarak, dia nggak bisa. Kadang-kadang refleksnya juga berkurang dan segala macam. Tapi kalau dibilang, misalnya kalau orang suka nanya, kira-kira sebenarnya berapa gelas alkohol atau berapa persen alkohol yang boleh diminum? Ya. Kita nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong dalam arti kata setiap orang daya tahannya beda-beda. Nah, Ada orang yang metabolismenya bagus. Jadi alkohol yang masuk sama dia dirubah menjadi aldehid. Aldehid itu yang bikin muka jadi merah tuh kalau minum alkohol. Itu membuat pembuluh darah menjadi melebar di luar. nah, gimana dok? Pembuluh darah jadi melebar. Melebar, makanya jadi merah. Pembuluh darah ini permukaan melebar. Nah, akibatnya apa? Di bagian dalam kekurangan darah. Nah, kebayang nggak? Kalau orang sakit jantung koroner, Nah itu dia. Saya nah mau jantung nanya. koroner kan memang pembuluh darahnya menyempit. Kasih Jadi minum aja artinya alkohol. sirkulasi darah ke dalam jantung tuh sedikit. Iya, itu darah itu dipuling di luar. Bisa jadi dia malah terpicu bisa kena serangan jantung lagi. Sorry, saya konfirmasi lagi dok. Kalau misalkan orang sakit jantung Ya, karena jantung koroner penyempitan, lah, penyempitan. kita minumin dia alkohol, Ya, jadi bagus kan dok? Jadi bisa lebar. yang lebar di permukaan. Oh, Kan yang di dalam jadi berkurang malahan. Serangan jantung lagi. oh salah tempat dok ya. Iya. Ya. Nah itu. Nah itu juga yang menerangkan kenapa pernah dengar nggak ada ceritaan orang sakit jantung koroner, dia masuk ke tempat sauna atau di tempat atau di tempat kayak di Jepang lah, di onsen. Kan ada tempat dingin, tempat panas, dingin panas itu tuh bikin kacau, Franky. Orang yang punya jantung koroner nggak boleh begitu. Nggak boleh. Ini misalnya contoh, kalau dia di tempat yang panas, kan tubuh nggak mau kehilangan panas, dia akan mengkeret nih pembuluh darah permukaan supaya panas nggak kebuang kan. Dia mengkeret di bagian dalam, dapat darah banyak. Tapi udah gitu dia tiba. Ini kalau di Jepang kan itunya suhunya dari tinggi dari rendah sampai ke tinggi. Kadang-kadang udah tinggi, dia misalnya 40 derajat. Dia turun 38, 35, terus tiba-tiba langsung surge 15 derajat. Pukul 15 derajat, tubuh kan kedinginan. Dia melebar pembuluh darah di luar. Jantung kehabisan darah, kurang darah, bisa serangan jantung lagi. Makanya dia bilang nggak boleh tuh orang naik turun suhu itu dalam waktu yang sangat dekat. Karena dia nggak bisa ada adaptasi. Saya jadi berteori nih dok. Kalau orang kena serangan jantung kita selimutin tebel-tebel dok. Bisa nggak dok? Supaya dia akan anget kan pembuluh darah luar dok ya? Kan mengecil. Kalau mengecil berarti kan dalamnya melebar. Ya bisa, tapi seberapa efektif itu masalahnya. Nah, berarti teori saya lumayan bisa dok. Ya lumayan gitu. Tapi maksudnya saya begini. Jadi orang itu nggak bisa mendeteksi. Terus udah gitu dulu kan udah pernah kita ngomong bahwa namanya kemampuan untuk mendetoks alkohol tiap orang tuh beda. Tergantung dia punya enzimnya cukup apa enggak. Beberapa orang yang enzimnya tidak cukup, defisiensi kekurangan enzim, enzim aldehid dehidrogenase. Jadi gini loh, kalau alkohol masuk dia berubah menjadi aldehid. Namanya ALDH, alkohol dehidrogenase. Alkohol dibikin jadi aldehid. Aldehid itu sejenis kayak formalin, Franky. Nanti ada satu lagi aldehid dehidrogenase. Aldehidnya itu dirubah menjadi CO2 dan H2O. Makanya orang kalau minum alkohol kencingnya banyak. Nah sekarang beberapa orang, terutama orang kuning nih, Indonesia termasuk orang kuning, defisiensi enzim aldehid dehidrogenase. Defisiensi. Jadi alkohol dirubah menjadi aldehid, aldehid nggak bisa dirubah menjadi kencing. Nah aldehidnya itu yang ngelebarin pembuluh darah itu loh yang bikin merah. Mampet gitu ya. Kan nggak bisa kencing. Nggak, maksudnya nggak bisa kencingnya mampet. Iya, nggak kencing, tapi dia melebar. Dia mabok.
Jadi orang yang suka minum alkohol terus kemudian mukanya merah itu bersyukur. Ah. Karena dia nggak bakal keracunan alkohol. Mm-mm. Karena kenapa? Alkoholnya udah begitu terus kemudian dia mabok, dia muntah-muntah dan segala macam. Jadi dia akan stop minumnya. Yang bahaya adalah kalau enzimnya cukup, dia minum semua terus lama-lama tuh bisa numpuk di Bisa badannya. fatal. Bisa mati. Ya. Beberapa orang yang meninggal karena alkohol itu meninggal itu karena alkoholnya kebanyakan di dalam darah. Nah, batas kebanyakannya itu ada nggak patokannya, Dok? Berapa Nah, itu mililiter kayak yang atau jadi apa? masalah. Masalahnya nih saya kasih Nggak ada tahu. patokan. Di Indonesia kagak ada patokan. Nah. Di luar negeri ada patokannya, tiap negara beda-beda dan itu ada di dalam undang-undang mereka. Kalau batas kadarnya sekian, pernah nggak dengar atau nonton video orang di jalan turut dia kayaknya jalannya olang di stop sama polisi itu dia punya kayak tiupan gitu. Tiup gitu. Tiup. Wah, kamu sekian, langsung dia ditahan dia Itu bisa. mah pernah saya ngeliatin langsung tuh, Dok. Di Las Vegas. Lagi nyetir, saya liatin ada orang diberhentiin. Itu. Disuruh tiup. Sebelum suruh tiup, disuruh jalan dulu, Dok. Jalan lurus semua. Iya. Udah gitu disuruh tiup. Nah, karena kenapa? Karena kadar alkohol dalam darah itu sebanding dengan kadar uap alkohol yang ada di dalam mulut. Sebanding dengan alkohol yang terdapat dalam urin. Jadi bisa diperiksa urin, periksa darah, periksa ini itu sebanding. Kalau di darahnya tinggi, berarti dia mabok kan? Di urinnya juga pasti tinggi, di itunya juga tinggi. Nah, karena napas itu lebih gampang periksanya, diperiksanya napas. Tapi di Indonesia kayaknya mesti ada satu tambahan nih, Dok. Kalau di luar negeri kan banyak kan mabuk alkohol. Di Indonesia kita mesti punya alat untuk ngecek mabuk duren. Karena duren juga bisa bikin mabuk. Enggak, sebenarnya sama aja. Di duren ada alkoholnya kan. Apalagi Iya kan? duren yang rasanya pahit itu. Nah, itu kesukaan saya yang manis pahit. Saya kalau beli duren saya tanya, manis doang atau manis pahit? Kalau manis doang, nggak mau. Tapi duren lokal itu ada pahitnya, Dok. Iya. Enak gitu, Dok. Nah, itu pahit itu berarti udah sebagian sudah berubah menjadi alkohol. Oh, itu ya? Ya. Oh. Sebagian jadi alkohol, ada alkoholnya itu. Makanya saya kan kadang-kadang saya batasin kalau makan duren, saya nggak mau sampai berapa banyak begitu udah saya rasa cukup untuk bikin kepala naik dah, udah saya stop deh. Ternyata itu ada alkoholnya juga. Alkoholnya. Jadi benar dong kata saya bilang. Jadi si polisi harus ada alat untuk mendeteksi mabuk duren, Iya. bukan mabuk alkohol lagi nih dong, khusus Indonesia gitu. Nah, jadi itu juga orang nggak ada patokannya, belum ada dah ya di Indonesia ya, belum dipakai patokan berapa banyak Nah, alkohol. ini sebenarnya masalah begini, Franky. Ini masalah soal begituan tuh ada cerita nih. Waktu itu kan saya tinggal di daerah Sunter ya. Itu udah kejadian sih udah lumayan lama. Biasalah anak-anak ya sebenarnya terlalu muda juga enggak lah, sekitar 40-an, 50-an. Pada nongkrong-nongkrong lah di sama teman-teman lah di salah satu rumah. Ya dia minum lah. Biasa nantang-nantangin. Lo cupu apa enggak nih? Berani kalau minum. Minum. Masalahnya yang diminum bukan bir, Franky. Kalau bir kan cuma 11%. Ini anak-anak remaja masa silam nih, Dok. Iya. Yang dia minum itu bangsanya model kayak Scott, apa yang gitu-gitu yang 40%-an. Iya. Minum satu sloki, semua berani. Terus tawarin lagi. Ada yang udah mulai kelayang-kelayang itu. Alah payah lo, cupu lo. Nah, terus gitu. Akhirnya ujungnya tuh salah satunya tuh ambruk, Franky. Ambruk tiba-tiba terus dia langsung ambruk. Teler deh. Teler. Istilahnya tepar, Dok. Tepar. Masalahnya begitu kondisi begitu kan mereka pada panik. Diangkut lah ke rumah keluarganya. Nah isinya kan gak tahu apa-apa. Nah ini kenapa nih begini? Minum katanya. Udah minum, tapi rupanya kadarnya udah ketinggian. Masuk ke rumah sakit, ditolong, lewat pergi. Ya. Nah, jadi maksudnya saya, ya kadang-kadang gini, kita sih seringkali orang tuh tidak tahu dia punya endurance itu daya tahan. Mungkin pada waktu masih muda dia minum seperti itu is okay. Tapi one day karena kan makin tua kan kita punya fungsi-fungsi pernapasan, jantung dan segala macam. Tahu nggak kalau alkohol udah terlalu tinggi apa yang terjadi? Dia depresi pernapasan, Penggi. Jadi yang dipengaruhi otak. Dia depresi pernapasan. Di otak itu, di batang otak itu ada bagian yang namanya pons. Pons itu batang otak gede, bendul kecil, terus baru tulang belakang sini. Nah, di bagian pons itu pusat napas. Dia deken situ, Franky. Oh. Depresi pernapasan. Jadi
ya normal kita kan napas kan 20 kali semenit. 18 atau 20 kali. Dia depresi pernapasan. Dia napasnya cuma 10 kali, Frankie. Kurang. Kurang oksigen. Lewat, Frankie. Walaupun kita disumpelin pakai itu. Ya, masalahnya dianya napasnya yang kagak jalan, Frankie. Dari sini perintah otak tuh nggak ngerem paru untuk napas, enggak. Dia udah otaknya yang bagian sentralnya yang rusak. Kalau kayak kamu punya komputer, CPU-nya rusak lah. Yang ngehang gara-gara kepanasan. Nah, gitu. Ya ini karena dia depresi pernapasan. Akibatnya depresi pernapasan, napasnya jadi sedikit-sedikit kurang oksigen. Akhirnya lama-lama otak lebih kurang oksigen lagi. Jantung kurang oksigen, bisa mati lah. Semua kurang oksigen. Jadi separah itu dok ya kalau orang itu boleh disebut keracunan alkohol tuh dok ya? Iya, keracunan alkohol. Dan kalau kayak gitu kadang-kadang ya kita nggak bisa dibangunin. Nah kalau orang udah keracunan alkohol nih dok, nih misalnya dok ya, kan kita kan nggak ngerti nih. Kalau keburu ke rumah sakit sih bagus lah, tapi kalau nggak keburu nih dok, kita coba atasin sendiri tuh, dikasih minum kayak apa supaya istilahnya. Ya sebenarnya sih kalau dia masih ada di lambung, kalau disodok diapain dia bisa muntah sih mungkin agak mendingan. Makanya kan kadang-kadang orang habis kena itu keracunan alkohol dia muntah-muntah begitu dia mendingan. Iya, biasanya kan sampai muntah tuh kalau udah muntah. Nah, jadi artinya penyerapan berkurang, nggak jadi gitu loh, dikurangin. Nah, ya kalau di rumah sakit ya terpaksa harus dikasih obat yang bisa ngeluarin dia lewat kencing. Kalau dikasih susu kan biasanya orang kalau keracunan kasih susu. Oh bisa, kalau dia sampai susu dan kemudian jadi muntah is oke. Oh, jadi pokoknya dicarilah bahan-bahan makanan yang sifatnya mungkin membuat reaksi di perut. Perut bereaksi supaya dia keluarin tuh ya. Nah kalau dia dibawa ke rumah sakit depresi pernapasan udah satu yang harus dilakukan. Kalau depresi kan kurang napas terus, ya mesti dipasang respirator, Frankie. Oh. Jadi dipompa dari luar, mesin, ya supaya dia frekuensinya jadi lebih ini. Depresi pernapasan bukan cuma frekuensinya kurang, tapi nggak dalam napasnya dangkal-dangkal gitu loh. Akibatnya volume oksigennya nggak cukup. Nggak cukup, akhirnya semuanya kena. Kalau semua kena nanti bisa gagal organ semua, multi organ failure namanya, kegagalan semua organ. Tapi ada bagusnya juga kalau kita mau mabok kita periksa dulu ya kita punya ini ya. Ya yang paling gampang jangan mabok lah. Oh nggak boleh mabok. Maksudnya saya gini loh. Ya udah nggak saatnya mungkin sih kalau saya nggak tahu ya, tapi kalau mungkin ya sebaiknya kagak mabok. Tapi kalau masih muda umur 20, 30 lah batasannya. Ya mau begitu-begitu is oke lah. Tapi kalau udah di atas 30, 40 ya jangan lah. Karena kan kemarin kita kuat, sekarang belum tentu kuat, Frankie. Apalagi kalau di atas 60, 50, 60. Nah, kadang-kadang si remaja masa silam kan dia yang ngajarin tuh. Ya, lo anak umur segini aja kalah sama gue yang udah umur sekian gitu dok. Nah, ya itu ya yang kan? hebatnya di situ. Nah, apalagi jangan main-main karena konsentrasi yang diminum itu adalah biasanya alkohol yang kadarnya tinggi di atas 40. Itu naiknya cepet lah, Frankie. Itu sih masih kadang-kadang kan masih alkohol murni dok ya. Kadang-kadang kan kalau lagi ceng-cengan kayak gitu kan mulailah tambahin dok. Apa tapi, yang biasanya ditambah, Frankie? Kalau orang yang nggak punya duit tuh ditambahnya Coca-Cola dok. Karena Coca-Cola istilahnya volumenya jadi banyak tapi kan konsentrasinya jadi lebih sedikit dok ya. Iya, tapi kan karena manisnya itu dia nggak ngerasa kalau dia minum lebih banyak lagi. Iya juga. Iya kan yang diminum jadi lebih banyak karena manis kan. Kadang-kadang kan ada yang nggak masuk akal dok. Apa? Itu orang kan biasa kalau abu rokok, minum kan pasangannya rokok. Rokok lah dimasukin ke situ. Nggak tahu tuh buat apa tuh dok. Iya katanya langsung dreng, langsung naik, Frankie. Oh gitu. Lebih cepat naik katanya. Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas tuh mereka suka yang aneh-aneh. Nah kemudian dicampur lah sama yang macam-macam lah. Ya seperti kita pernah dengar ya dicampur kecubung lah. Dicampur sama jamur lah, jamur beracun segala macam. Kadang-kadang itu cuman kenapa ya? Karena mereka nggak mau dibilang penakut. Nggak mau dibilang penakut, dicengin dan kemudian dia itu. Tapi sebenarnya ada juga yang kadang-kadang sifatnya rada jahat, Frankie. Jadi dalam arti kata, temen udah jelas sudah mabok-mabok, terus-terus aja dia diarahin, dalam tanda petik ya, dibully. Terus dia dikasih terus. Ya itu jadi temennya, artinya sengaja diloloh. Di itu kalau bahasa disengajain loh. Diloloh.
Itu. Tapi yang jadi masalah satu, kalau dia sendiri merasa tentang gua kuat, dia sendiri yang minum. Itu jadi ceritanya kan lain. Nah, di tempat hiburan biasanya dok, yang nemenin kita nyanyi segala macam tuh kadang-kadang itu yang dibully kan. Karena mereka kadang-kadang juga antara mau dibulinya tuh mau dan pengen. Enggak, tapi buat yang ngebully itu sebenarnya tujuannya sih nggak jahat ya. Mereka pasti udah nggak mau lah bikin sampai orang mati. Iya. Tapi masalahnya sudah dianggap lucu, Franky. Tapi yang tadi saya sebut tuh dok, di tempat-tempat hiburan malam kayak gitu, itu antara yang dibully itu antara dia yang dibully atau dia pengen dibully. Kenapa? Karena kan dia kan dapat insentif kalau dia berhasil jual minuman keras, ya kan? Semakin banyak tamunya pesan minuman, dia dapat insentif besar, gitu. Jadi dia kadang-kadang kesian juga lah dok. Nah, jadi ya kalau ada nasihat dari saya punya sepupu nih dok, ya udah almarhum sih, tapi sepupu saya tuh almarhum waktu dulu dia kasih nasihat sama saya, Franky katanya, pernah pakai ganja? Saya bilang enggak. Pernah pakai narkoba? Enggak juga. Bagus katanya. Temannya ada yang pakai nggak? Mungkin ada. Saya nggak tahu juga kan ya. Terus dia bilang gini Franky katanya. Kadang-kadang orang tuh mau cari pengalaman. Ya kan dok? Ya. Mau cari pengalaman. Rasanya narkoba kayak apa? Ya. Tinggal lu tanyain aja katanya sama orang yang make. Kalau narkoba rasanya kayak gimana? Oh begini. Ya udah berarti kan lu udah punya pengalaman katanya. Benar kan dok? Jadi kita nggak usah ngerasain sendiri, suruh temen yang sudah cerita supaya kita tahu pengalaman dia gimana. Lain kali gini Franky, kalau ada film bagus ya, saya bilang film bagus. Oh, kamu bayarin saya nonton nanti ceritain. Nah, itu kan mau nggak Franky? Nggak gitu. Kalau saya tuh itu termasuk prinsip yang nomor utama. Prinsip nomor utama kalau pekerjaan saya percaya sama karyawan. Tapi kalau nonton film bagus, main golf, makan enak, jalan-jalan, saya nggak percaya dok. Termasuk kalau makanan, kan itu masuk ke makanan dok, atau film. Film bagus kan dok ya. Itu nggak percaya sama dokter Jaya. Nanti dokter Jaya seleranya beda, jadi mesti saya rasain sendiri, saya nonton sendiri. Soalnya nggak ada bahayanya dok. Oke, nah sekarang itu kalau misalkan tadi kita ngomong si alkohol. Kalau orang ngerokok dok, itu pengaruhnya bikin enteng kepala juga atau apa dok? Gini, kalau rokok aja nih dok, sebelum kita rokok yang dilarang. Rokok biasa lah, itu nikotin itu mempengaruhi otak. Ada bagian otak yang dipengaruhi sama dia sehingga tuh jadi adiksi. Adiksi, ketagihan. Tapi nggak bikin dia istilahnya kayak tadi kalau si pembuluh darah gara-gara si alkohol kan bikin pembuluh darah. Dia nggak langsung. Nggak langsung. Alkohol nggak langsung. Dia nanti jangka panjang. Tembakau nggak langsung. Dia jangka panjang jadi bawa rokok lah badan. Gitu ya. Bukan cuma itu. Apa dok? Resiko stroke tinggi. Resiko itu jantung tinggi. Resiko pembuluh darahnya jadi menyempit juga tinggi. Itu pernah nggak lihat ada penyakit orang namanya penyakit burger? Nggak tahu. Penyakit burger. Terus kakinya makin kering gitu loh. Ketika itu. Mulai dari jempolnya terus kering, hitam, kering, nggak berasa, tiba-tiba putus itu jempol jarinya. Penyakit burger namanya. Gitu. Yang namanya si Tuan Burger itu. Nah sekarang yang kayak begitu, itu karena rokok. Itu karena rokok. Dan itu sakit setengah mati, Franky. Jadi persis seperti kayak pohon, udah dia mengering karena darah nggak masuk ke situ, karena menyempit gara-gara alkohol. Darah nggak nyampe ke situ, akhirnya dia kering, copot. Berarti sebenarnya pasangan yang bagus dong dok, rokok sama alkohol. Yang satu bikin kering, dibasahin lagi sama alkohol. Ya enggak lah. Enggak gitu teorinya dok ya? Saya pikir untuk menetralisir. Tapi yang namanya pasien kadang-kadang bandel, Frank. Di rumah sakit udah penyakit burger, di jempolnya udah dipotong tuh separuh. Dilarang ngerokok, ya dia ngelarang ngerokok. Begitu dokternya meleng, dia beli rokok, dia ngerokok lagi di luar. Beli. Itu nggak boleh. Ya enggak, tapi maksudnya ya kadang-kadang itu ketagihan. Ada teman saya udah sampai istilahnya kayak gitu, dok. Dia nggak beli rokok, tapi kalau ada temen rokok diambil satu. Itu minta rokok sama aja. Tapi kan judulnya nggak beli lagi dok, dikasih temen katanya. Gitu. Nah ada saat ya memang kadang-kadang rokok tuh satu hal yang tanda kutip orang masih tetap banyak mau coba karena mungkin dia punya apa namanya
ininya sedikit dok ya, kecil dia punya apa namanya probabilitas yang meninggal gara-gara rokok ya dok. Banyak, Banyak. banyak. Makanya kan di berbagai negara, kenapa di sekarang kalau kamu pergi ke restoran, ke hotel, terus kemudian ke rumah sakit dibilang daerah bebas rokok. Karena peraturan Karena- daerah dok. Bukan, Iya. gara-gara kos yang terjadi akibat efek rokok itu tuh gede sekali, Frankie. Jauh lebih gede daripada cukai rokok. Oh. Dan itu akan membuat segala macam penyakit yang kita temukan selama ini. Stroke kan paling sering, Ya. jantung, ginjal, terus penyakit burger itu tuh tinggi sekali. Belum lagi namanya PPOK. Nanti kita akan ngomong sekali waktu tentang paru-parunya udah nggak bisa ngembang lagi, jadi nyesek terus gitu. Ini rokok nih, rokok yang tembakau atau rokok yang rokok putih nih? Sama aja, Sama cuma aja. masalah soal derajatnya aja, tergantung nikotinnya berapa. Nah ya sekarang kalau saya sih kalau waktu di Jepang ya, mereka namanya rokok itu selalu rokok putih. Dan selalu rokoknya selalu dibikin supaya nikotinnya kurang dari 1%, ternya kurang 1%. Oh. Tapi di Indonesia mah kagak ada. Saya pikir tadinya kalau rokok yang tembakau itu obat herbal dok. Kan dari tanaman. Gitu. Enggak, sama aja. Jadi artinya itu cuma soal itu. Tapi kalau di Indonesia kan apalagi namanya rokok kretek itu kadar nikotinnya tinggi sekali, ternya tinggi sekali. Dan satu lagi jangan lupa kanker paru. Oke. Kalau laki-laki itu tinggi sekali gara-gara rokok itu. Oh, kanker paru tuh penyebab Kanker utamanya paru, tuh. kanker laring nih, orang sampai nggak bisa bersuara. Hmm. Jadi rokok itu efeknya banyak sekali. Makanya itu dilarang. Pemerintah memang dapat cukai besar sekali, bukan besar dari industri rokok. Tetapi itu efeknya penyakitnya itu kalau dihitung-hitung kosnya itu jauh lebih besar lagi. Makanya dokter semua sepakat di seluruh dunia rokok itu tidak boleh. Makanya di rokok itu diwajibkan tuh dikasih peringatan kan. Ya. Tahu peringatannya apa? Ya, dengan meminum rokok ini dapat melonggarkan pernapasan. Yang itu dok. Akan menyebabkan kanker, infertil, terus apa Saya baca di tulisan yang gedenya dok. Itu kan tulisannya kecil di bawah. Kalau itu yang gedenya di situ. Jangan-jangan kamu baca malah iklannya rokok makin gagah gitu. Jadi koboi. Iklannya sih nggak begitu biasanya sekarang tuh sangat eye catching sekali. Jadi contoh onta gitu kan, ternyata itu rokok. Ya, orang naik mobil mewah ngerokok. Nah, jadi kalau rokok sama alkohol digabungin itu sebenarnya nggak ada hubungannya ya? Gak ada hubungannya, tapi itu mantap. Itu dua-duanya tuh malah memperparah itu stroke sama jantung lagi. Nah, terus dok, kan orang coba adrenalin tuh nggak cuman di situ dok, kadang-kadang menggunakan bahan-bahan yang dilarang sama kesehatan dan pemerintah. Ya. Ya contohnya, kita pernah ngobrolin masalah pakai narkoba nih dok. Ya. Nah, kita ulang lagi nih dok. Narkoba tuh cara kerjanya apa dok supaya kok orang tuh jadi demen gitu kan ya? Dia punya contoh nih dok, yang paling banyak dan paling umum diperoleh kan ya? Itu ekstasi dok ya? Ekstasi sama sabu itu paling sering. Itu dari golongan psikotropik itu paling sering. Morfin. Beda lagi ya? Morfin itu mereka jarang pakai, yang banyak dipakai itu putau. Putau. Ya, golongannya hampir sama. Bahasa Cina tuh ya? Wah. Putau. Bukan putau ciciu, Frankie. Oh, kamu beda tahu ya? putau ciciu itu enak. Oh, Itu alkohol, Frankie. alkohol ya. Nah, Anggur terus itu. kalau narkoba, itu prinsip kerjanya kayak gimana dok? Beda-beda. Makanya kita nggak bisa ngomong narkoba. Ekstasi lain, cimeng lain, sabu lain. Kalau cimeng kan kokainat kayak lain. tadi dok, kalau cimeng kan termasuk herbal tuh dok, obat herbal. Emang kamu sangka kokain itu bukan herbal? Koka itu kan daun Iya, dan biji. semua herbal ya dok? Iya, herbal. Oh. Cimeng tuh herbal. Itu herbal. Kalau ekstasi nggak ya? Hah? Ekstasi nggak ya? Kimia kan? Ekstasi. Nah, Dia kimia. Nah, ekstasi aja deh, dok, yang banyak kan. Kadang-kadang ekstasi dijual dok, ya kan? Udah jadi plat hitam nanti dok kalau dijual dok. Begini, kalau ekstasi itu beda. Itu dia termasuk obat yang namanya stimulan, Frankie.
Dia ekstasi sama sabu stimulan. Jadi artinya dia merangsang orang supaya dia jadi happy, dia deg-degan dan segala macam. Jadi dia tahan, jadi nggak gampang capek. Nah itu tujuannya. Nah dulu yang banyak pakai itu adalah orang pada waktu perang lagi. Tentara-tentara itu. Tentara kan kalau lagi perang kan dia nggak bisa tidur lagi. Kalau dia tidur bisa dibom orang. Dia mesti saat nggak tidur, terjaga dan tetap semangat untuk itu dia makan begituan pergi. Konsumsi jadi begituan. supaya alert terus tuh badannya. Iya. Nah terus yang kalau sekarang kenapa dia banyak dipakai oleh orang-orang yang sekarang? Karena ini eksekutif muda nih. Dia kerja dari pagi sampai sore. Itu dia capek. Dia hangout kadang-kadang terus sampai jam 2 pagi, jam berapa. Kan ngantuk. Nah ekstasi itu sama sabu itu dipakai stimulan supaya mereka nggak ngantuk. Dia masih bisa joget-joget, semangat. Gitu loh. Jadi itu memang tujuannya buat begitu. Jadi rada-rada beda sama cimeng. Kalau cimeng itu bikin orang jadi ngantuk, santai-santai, tapi dia tenang. Tapi kalau itu buat sosialisasi biasanya. Jadi mereka lakukan. Jadi biasanya nih, kalau untuk golongan yang stimulan itu, ekstasi sama sabu itu ada cirinya, Frankie. Cirinya apa? Wah, dokter ngetes saya nih. Iya. Saya nggak pakai, jadi saya jawabnya nggak tahu, dok. Cirinya adalah mereka itu jadi orang jadi happy, lebih ramah, banyak gerak, dan salah satu cirinya tuh dia godek itu, makanya dia bilang tuh godek, obat godek. Itu kadang-kadang nggak bisa berhenti, Frankie. Dek. Dan satu, mereka itu kalau lagi pakai begituan sangat senang dengan lagu-lagu yang mode-mode kayak di diskotik, namanya house music. Yang jedak jeduk. Ya, kalau orang normal dengerin house music itu jantungnya nggak kuat, Frankie. Dokter pernah ke diskotik? Enggak, kayak gini, saya jaga di rumah sakit sebelahnya diskotik, Frankie. Menjelang pagi itu pada datang semua. Dia tahu nggak begini, Frankie? Dia datang, itu setiap pagi kan saya jaganya tuh jam hari Sabtu Minggu. Di sebelah itu diskotik, itu sampai pagi. Pagi-pagi orang pada datang kayak begini. Dokter kalau ke diskotik beneran ya, dok? Masuk ke diskotik itu jedak-jeduknya, dok? Jantung kita nggak kuat. Nggak kuat, dia punya suara itu bong, waduh. Nah, tapi kalau orang yang make itu, kalau nggak ada suara gitu, dia kagak enak. Jadi cirinya, jadi kalau ada orang dengerin house music, apalagi keras-keras, itu lagi pakai, itu cirinya. Ini dokter pengalaman sendiri? Loh, enggak, pasien saya banyak kan. Sampai menjelang pagi dia begini. Gini. Kenapa kamu? Wah, dok, biasa, dok. Ini nggak bisa pulang nih, dok, begini. Kalau gini, kalau ketemu sama mama saya kayak mau gimana nih, dok, gini. Ya terus kamu mau ngapain? Detox katanya. Ngomongnya detox gitu, Frankie. Berarti dokter udah mengikuti prinsip dari sepupu saya. Apa tuh? Ya nggak perlu dialami sendiri, kita udah tahu pengalaman orang gitu. Detox ya gitu, tanya kan gini. Mau detox yang cepat apa yang lama? Ya cepet, dokter, yang cepet. Yang cepat. Tapi sambil goyang gitu terus. Iya, goyang. Begitu dikusing kan langsung, begitu disuntik itu kalau yang cepat itu langsung korok 1 jam 2 jam dia bangun udah seger lagi, pulang udah stop. Tapi kalau enggak digoyang terus, Frankie. Kalau detox lama kita kasih tablet. Dia masih begitu itu lebih lama efeknya. Jadi itu hampir tiap hari kayak begitu, Frankie. Setiap minggu kalau itu kayak gitu. Jadi saya tahu itu satu dari cirinya itu house music. Jadi kalau orang dengerin house music, orang normal nggak kuat jantungnya, Frankie. Yang kedua cirinya adalah kalau kamu kasih bir dia nggak mau, Frankie. Nggak mau minum bir. Kenapa? Hah? Kenapa nggak minum bir? Efeknya kebalikan. Efeknya kebalikan. Iya, jadi kalau minum ekstasi mahal, Frankie. 1 biji itu bisa berapa ratus ribu. Dia minum bir efeknya hilang. Rugi gitu ya? Rugi. Nah sekarang jadi kalau orang itu kan digoyang-goyang kan keringat keluar banyak. Dia haus. Dia minumnya aqua, Frankie. Nah kalau ada orang lagi suka-suka lagi pakai gituan, aqua ini kamu jual 50.000 juga dibeli, Frankie. Karena dia haus. Dan ini tidak ada efeknya. Tapi kalau jual bir dia nggak bakal laku. Dia nggak akan minum bir karena bir itu membuat dia jadi malah hilang efeknya. Berarti itu orang kalau dia pinter nggak usah bayar dokter untuk kasih detox ya, dia beli aja bir dia minum ya. Ya ngapain? Itu harganya mahal, bir berapa duit, rugi lah. Justru dia memang mau ngerasain begitu. Nggak sebelum pulang tadi, dok, detox. Oh enggak akan secepat obat kepikiran. dokter. Makanya jangan suka ngurangin rezeki dokter lah.
Tapi suka kalau kayak gitu, kalau ya itu suka duka kalau orang praktek di rumah sakit yang sebelahnya ada begituan, Franky. Jakarta mana, Dok? Hah? Jakarta Jakarta mana? Utara, Franky. Jakarta Utara. Oh. Sebelahnya diskotik. Iya, Sekarang udah nggak ada sih diskotik. Tapi maksud saya itu pengalaman orang kayak gitu. Tapi pernah sekali waktu, Franky. Ah, Saya tuh ngeri loh. Gini, dokter bisa ngeri juga. loh, gimana nggak ngeri? Saya berangkat sama teman Nah, ke Bogor. Tahu ya, Bogor itu kan jalan tolnya tuh lurus. iya. Saya sendiri kadang-kadang kalau lurus tuh kalau ngantuk Franky. Kalau jalan tol masih gepeng-gepeng kanan kiri ini masih oke. Ini lurus ngantuk. Begitu kita masuk nih, saya bertiga nih, teman saya, satu cewek ini teman saya juga, saya di belakang. Naik, udah mulai masuk tol. Dia mulai setel lagunya house music Franky. Kencang-kencang lagi. Wah, saya udah curiga nih. Duh, begini nih, goyang. Begitu. Saya habis begitu yang saya lakukan berdoa, Franky. Jadi full doa tuh mobilnya ya? Iya, teman saya juga Bukan full ketakutan AC lagi tuh. Full Jadi doa. dia nyetir sembari konsumsi begituan, Franky. Kamu takut nggak berani? Kamu mau begituan? Lah kalau dia mengsol sedikit keluar tol itu, Franky. Kalau saya sih kalau ketemu yang kayak gitu saya suruh berhenti sini gue nyetir deh gitu kan ya. Karena saya supir akap masih dilawan gitu. Enggak, Tapi sebenarnya lebih bagus dok kalau tolnya lurus terus. Kalau dia sampai kenapa-napa Enggak, tapi tetap jalannya goyangnya lurus, Dok. begini jalannya juga goyang, Franky. Oh. Kan itu jauh ya, kalau di jalan tuh kalau kecepatan kenceng gitu kan, mengsol sedikit gitu kan, itunya Ya. efeknya jauh. Hitungannya gini, kalau kita lari dengan kecepatan 90 km per jam, itu identik dengan 25 meter per detik. Jadi 1 detik 1 gitu ya, 25 meter tuh jalan. Gitu. Enggak, tapi masalahnya itu kan jauh 1 jam begitu. Waduh, sport jantung mereka setengah mati. Tapi kita kagak tahu itu pas pada waktu itu kejadian seperti itu gitu. Jadi dokter lebih suka yang liuk-liuk gini dok? Jalan, tapi jangan pakai voice music lagi. Enggak. Kalau voice music kita udah asosiasinya. Saya nggak pernah pakai lagu house music dok. Nanti ikut sekali-sekali dok, ikut saya dok. Itu tahu gak? Itu kalau menurut saya itu lagunya itu lagu Jaran Kepang lagi. Oh. Kan coba kan dengerin ya. Tapi dia drumnya lebih mantap itu. Makanya kalau saya lebih seneng dok, lagu apa reggae, ya. Kedua lagu ini orang yang jarang orang ngerti dok. Saya suka keroncong. Ketahuan pengantuk itu kamu. Enggak, keroncong itu buat bengong enak. Jadi kalau dokter ke Jogja ada di satu tempat makan dok ya, nggak bilang rumah makan, tempat makan bakmi Jawa itu di daerah Ngadian apa? Apa sih, bukan Ngadian apa sih? Nadien atau Ngadian apa? Pokoknya dekat Kadin situ ada. Itu ada live music keroncong. Nah, saya makan di situ sambil dengar live musiknya. Live music apa house music? Live music dok, gitu. Yang istilahnya dia pacaran. Kamu ketahuan tuanya, Franky. Enggak, itu kan saya dari selera. dulu saya suka karena apa? Jarang orang pacaran sama bass betot yang gede. Jadi dia tuh dipeluk, dia punya bassnya dipentot itu dar gitu. Gitu. Enak dok kalau di situ buat nongkrong, bukan enak bakminya ya. Tua sekali tuh, Franky. Udah gitu lagunya apa? Jim Reeves. Itu mah Bukan bukan tuanya deh. Jim Reeves. Enggak itu. Tapi dokter tahu keroncong itu berasal dari mana? Spanyol. Portugis dok. Portugis. Ah iya. Portugis. Oke dok, balik ke kita punya ini si Nah, obat-obat yang nggak boleh konsumsi bebas itu. nanti dulu, Franky. Ini Apaan? kasusnya tuh tadi yang kasus orang diloloh itu sampai begitu. Terus udah gitu masalahnya kalau sampai dia mati itu gimana, Franky? Nggak napas. Hah? Iya nggak, terus Iya. gimana? Bagaimana keluarganya? Oh keluarganya. Saya pikir dokter tanya yang mati kayak gimana, nggak napas saya bilang. Ya, terus gimana keluarganya? Nah tinggal Itu wajar apa enggak? kalau dokter tanya sama saya wajar apa enggak, kan tadi dokter bilang tuh remaja masa silam yang kejadian itu dok. Enggak, orang remaja juga ada yang kayak begitu. Nah, Cuman nggak wajar. enggak sebanyak kalau orang udah ada umur. Nggak wajar kalau menurut saya. Ya nggak wajar. Terus kalau dia datang ke rumah sakit, terus yang kasus seperti itu, apa yang mesti dilakukan sama dokter?
Periksa. Ya oke, periksa. Diperiksa. Nah, Apa ya kan? yang diperiksa? ya ya dok ya. Kita kan nggak bisa nanya sama si orang yang tadi meninggalnya tuh. Ya dia udah datang situ udah teler. Tanya sama yang nganterinnya. Ini habis diapain nih Ya orang udah sampai ceritanya begini nih. kita lagi minum-minum, Nah, happy-happy. kan itu kan Terus kita habis minum catat dia tuh. jatuh. Catat kronologisnya tuh. Nah, Minumnya yang diminum apa? Kan nggak mungkin aqua, nggak mungkin es jeruk gitu kan ya. Pasti ada minuman yang ini. Nah, terus berapa banyak? Periksa, lapor polisi paling dok. Kalau kayak gitu. perlu izin keluarga nggak? Enggak dong ya kalau cuma lapor polisi dong ya. Hah? Nggak tahu. Kalau menurut saya sih Emang enggak. sekarang coba deh, anggap ya. Sekarang nih balik nih, itu keluarga kamu Janganlah. atau itulah misalnya pembantu kamu, pembantu kan bisa kan? Itu kamu terus kayak begituan terus ditanya kayak begituan. Kamu sendiri Nggak, rasanya apa? jangan keluarga saya dok, tetangga aja dok. Ya oke, tetangga Kita dia tanya geser. jadi mesti gimana nih gitu loh. Kalau terjadi kayak gitu, saya paling bilang sama tetangga yang kayak gini mesti dicek dulu penyebab kematiannya apa gitu Iya, kan. tapi kalau lapor polisi udah pasti yakin saya keluarganya biasanya kagak mau, Franky. Rasanya sih begitu. Karena kan dia bilang Jadi nanti gitu panjang. jadi ketahuan dong kalau dia minum-minum gitu satu. Mm-mm. Yang kedua ya udahlah udah takdir lah begitu. Belum lagi kan itu kan ceritanya bisa jadi dia yang dipaksa minum dicekokin Mm-mm. sampai gitu atau dia sendiri mau. Dia yang nantangin dok. Dia nantangin kan Nah. artinya kan gitu kan mungkin juga seperti itu. Tapi itu wajar apa enggak? Nah, kalau dokter yang laporin polisi bisa nggak keluarganya tersinggung dan kemudian dia melaporkan dokternya? Dia marah. Siapa yang suruh lapor polisi? Orang kita mau. Itu ada pasalnya nggak dok? Rumah sakit atau dokter tuh harus artinya melaporkan Nah, kejadian sekarang seperti itu. pertanyaan cuma satu, itu wajar apa enggak kalau menurut kamu? Kalau menurut saya, ya nggak wajar. Ya kalau nggak wajar lapor polisi. Oh gitu. Tapi masalahnya yang lapor polisi siapa? Dokternya Hmm. atau keluarganya yang lapor? Nah, Soalnya kan bisa juga kan keluarganya bilang ini siapa nih temennya yang bikin dia kayak begini kan nih kayak gitu kan keluarga Ya. yang mau. ya ikut ketentuan aja. Ketentuannya yang harus lapor siapa tuh dok? Hah? Yang harus lapor kalau kayak gitu. Yang pertama prioritas utama keluarganya yang harus lapor. Oh, Karena kan dia sendiri mau mempermasalahkan kan kematian itu. Kalau dia mau mempermasalahkan ya dia harus lapor dong. Jangan dia diam-diam terus kemudian tahu-tahu menggugat orang yang mana bisa. Wow. Ya keluarganya kan kalau emang keluarga mau memperpanjang urusan ini dia harus lapor. Ya itu makanya saya bilang. Jadi kalau kita sampai lapor polisi, siap-siap itu kasusnya panjang. Nah, iya. Dan udah pasti panjang. Tapi kalau memang mau dipermasalahkan siapa yang menyebabkan dia meninggal karena apa ya harus lapor polisi. Yang lapor siapa? Keluarga. Dokter punya hak nggak untuk lapor atau? Nah, justru itu jadi masalah juga. Dokter tuh sebenarnya punya kewajiban untuk lapor. Bukan hak ya? Wajib. Wajib. Wajib lapor. Tapi supaya dokternya nggak dipermasalahkan sama keluarga, ya mbok ya dia ngomong sama keluarga. Saya nih oleh hukum nih dipaksa karena ini tidak wajar. Kan dia udah nanya kan ke sebab itu. Karena ini tidak wajar kan. Kalau yang namanya wajar kan sakit mati karena sakit dan mati karena tua. Ini kan karena keracunan. Karena dia ini tidak wajar, saya punya kewajiban untuk melapor ke polisi. Nah, ibu keberatan nggak? Kalau dibilang dia keberatan, itu ya hak keluarga. Suruh dia teken surat. Dengan ini saya sudah dianjurkan sama dokter untuk lapor polisi, mau melapor polisi, tetapi keluarga tidak setuju. Maka segala resiko yang terjadi itu adalah tanggung jawab keluarga, bukan kesalahan dokter atau rumah sakit. Ya, Iya sebenarnya. dong, Betul. Jadi kan gini, titik utamanya di sini adalah keluarga. keluarga. Nah, Kalau keluarganya keberatan, di sini ya sudah artinya tetap dia harus bikin suatu pernyataan dok ya. iya. Tapi yang jadi masalah adalah begini. Kalau keluarga keberatan, berarti dokter nggak tahu sebabnya apa. Nah, Yang nggak tahu sebabnya apa, jadi muter nih dok, bulet. jadi dokter nggak bisa bikin surat kematian dong. Di dalam surat kematian kan harus disebut meninggalnya karena apa. Maka dokter tidak punya kewajiban untuk bikin surat kematian. Nah kalau dokter nggak bikin surat kematian bisa dikubur nggak? Nggak bisa. Bisa. Di tanah wakaf, Oh. di kebun sendiri. Kan Oh. banyak orang yang punya kebun. Iya, Kamu punya kebun tuh di puncak. Tapi Kamu kubur aja. tapi sekarang Kan orang nggak- boleh dok memakamkan orang di tempat yang bukan pemakaman umum. Tanah wakaf banyak di Jakarta aja banyak.
Boleh tuh ya? Lah boleh aja. Saya pikir harus di tempat pemakaman umum. Enggak. Tanah wakaf itu kan tanah wakaf memang diwakafkan untuk jadi kuburan. Ya boleh, tapi artinya itu diam-diam. Tapi yang jadi masalah ada kalau dikubur diam-diam begitu, namanya kan tetap ada di kartu keluarga, betul nggak? Ya. Nah, jadi kalau si Skamling tetap harus ikut dong. Ya, tambah rame dok. Berpencaran kalau dia datang ikut. Dia harus ikut dong. Terus kalau pilpres ikut nyoblos dong. Ikut. Jadi dikasih surat. Itu masalahnya, Frankie. Dan kalau nggak dia yang nyoblos, bisa juga dia dipakai mau buat orang lain, bisa nggak? Sangat bisa. Nah kalau dia nggak pernah mati begitu, dia banyak duitnya bisa dipakai nggak sama ahli warisnya? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Tabungannya bisa dipakai nggak? Kalau dia punya tabungan kan, kalau kamu buka tabungan apa yang kamu tulis? Kalau kenapa-napa, bukan. Kalau saya kenapa-napa, harap dihubungi orang ini, hubungannya apa, keluarga ade atau apa gitu loh. Berarti hanya kalau dia meninggal baru dia bisa diambil sama emergency kontak. Iya, emergency kontaknya. Kalau nggak bisa. Artinya uang itu ada di bank terus. Jadi panjang nggak? Iya, jadi. Nah sekarang balik ke keluarga. Keluarga kalau nggak mau lapor polisi, alasannya apa? Ya nggak mau panjang karena nggak mau panjang. Tetap aja lapor polisi. Nanti di polisi kan bilang tinggal rundingan sama polisi. Pak, saya nggak mau diotopsi. Kalau nggak mau diotopsi kan surat kematian bisa keluar. Tidak diotopsi, kasus selesai. Oke, jadi artinya di sini harus sepengetahuan polisi gitu dok ya? Itu dia, kuncinya ada di situ, Frankie. Jadi nggak boleh tahu sama tahu nih si keluarga sama si dokter. Harus melibatkan polisi sebagai orang yang penegak hukum. Bahwa orang nggak mau diotopsi ya itu kewenangan polisi. Ya kalau keluarga bilang, Pak nggak usah diotopsi, ya udah. Kalau nggak diotopsi nggak ada tersangka ya. Ya oke, setuju, udah selesai. Jadi artinya, dokter nggak salah, keluarga nggak salah, ya polisi juga nggak salah karena ada haknya dia polisi untuk bikin gitu. Ya, nah itu dia. Jadi dok, makanya jangan suka deh kalau jadi remaja masa silam, jangan suka nakal-nakal lagi. Ya maksudnya kadang-kadang gini, Frankie. Kadang-kadang orang begitu tuh karena dia pertama dia mau adrenalin, kedua takut dibully, dibilang pengecut, ya dong. Tapi ada juga barangkali dia yang mau nunjukin, gue digagah nih, gue kuat nih gitu loh, itu, ya kan? Atau ya mau coba-coba itu ya eksperimen. Kalau pakai ini, kalau pakai bubuk rokok, kayaknya lebih jerang gitu. Kalau dipakein kecubung, kayaknya lebih enak lah gitu, kayak gitu loh, Frankie. Saya sih kalau kayak gitu eksperimen. Saya pengen punya usul dok, daripada di yang aneh-aneh, kalau mau lebih pedes itu kasih cabai bubuk. Rasanya kayak apa tuh? Pernah coba? Enggak, saya mau minta tolong cobain gitu kalau ada orang. Alkohol kasih cabai bubuk itu rasanya kayak apa tuh? Kan ya pedas-pedas lah. Pedas pahit. Tapi jangan ntar kalau ada korban ntar dia bilang ini si Frankie ngomong kayak gini, ntar saya coba gitu. Ini coba sekedar kasih contoh yang jelek. Nah enggak, sekarang gini. Sebenarnya ada satu hal yang sebenarnya tadi rada-rada lupa. Kalau memang udah ketahuan dia itu gara-gara seperti itu, dokter di rumah sakit itu wajib, ada kewajibannya, Frankie. Wajib apa? Ambil darah, sama ambil kencing. Nah, bagaimana orang udah mati disuruh kencing kan nggak bisa? Diapain? Racunnya ada di kencing, ada di darah. Kalau darah disedot, kencing juga disedot aja dok. Sedot di mana? Di itu dok, kan ada sekarang tuh yang lewat saluran kateter. Kencing, iya. Pasang kateter. Kateter keluar kencingnya. Dari kencingnya itu kita bisa tahu ada narkoba nggak, ada alkohol nggak, ada racun apa segala macam, semua ada. Macam-macam orang bisa diperiksa. Jadi artinya walaupun dia tidak diotopsi, kita tetap bisa tahu ada apa di dalam. Kalau ada alkohol ya ada alkohol di dalam kencing. Nah, kalau darah itu juga bisa diambil walaupun tidak berdenyut, Frankie. Dia udah meninggal. Di paha sini kan dokter udah belajar anatomi dari sini ini, nah diambil aja, ditusuk, diambil. Kadang-kadang masih bisa dapat kalau dokternya feeling so good. Harus punya pengalaman lah. Jadi udah tahu kalau kasih sini ditusuk, cus, ambil. Kalau pas di pembuluh darahnya bisa dapat darahnya. Tapi kan dok, pemakaian alkohol dengan
digabung dengan zat-zat lain kan belum tentu mengakibatkan fatal ya dok ya. Iya. Tinggal tergantung daya tahan orang tersebut ya. Iya, dan tergantung yang efek yang bikin matinya yang mana, alkoholnya apa narkobanya. Nah, Kita nggak tahu. Tapi kalau nggak diperiksa kita nggak pernah tapi tahu. kalau itu dua zat itu dihantemin sekaligus bersamaan itu Bisa potensiasi, artinya efeknya makin kuat, bisa juga saling melemahkan, Franky. oke. Nah, kalau makin melemahkan, efek mana yang paling besar? Nah, kita Tetap di sini daya tahan orang jadi Iya. kuncinya dok ya. Iya, makanya kalau itu jangan main-main. Kalau udah usia di atas 30, jangan suka begituan. Ngapain? Mendingan yang lebih pasti-pasti aja, Franky. Russian roulette. Russian roulette. Tapi ditembaknya pakai permen karet dok. Nah, jadi nempel di rambut tuh. Pakai pin itu loh, dia yang orang tembak-tembakan sama warna itu loh, Franky. Oh sakit itu dok. Hah? Sakit. Nggak, tapi kan lumayan kan begitu daripada pakai peluru. Enggak ada, kalau kayak gitu saya sih pribadi mendingan pakai peluru daripada kayak gituan. Mati kagak, sakitnya iya tuh dok. Kalau itu mati nggak berasa sakit lagi. Gitu. Sakit dok kalau yang maksud dokter pakai paintball gitu kan? Iya, pinball. Sakit dok, Sakit. sakit. Yang kayak gitu jarak berapa meter aja kan, karena dia kan harus punya kekuatan yang cukup supaya dia punya bola itu pecah. Gitu kan. Coba bayangin sih dok jarak dekat begitu. Mati kagak tapi ada warna merah gitu atau warna biru. Ya kan? Nggak seru. Oke. Nah, jadi balik lagi dok, kalau ke remaja masa silam ini dok. Daya tahan satu Tiap orang beda-beda. nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Nah, jadi jangan mengulang apa yang dulu dia kuat, sekarang bisa jadi kuat. Nah, sekarang saya contoh ya. Orang pakai narkoba itu yang namanya disebut dia itu OD, Ya, overdosis. Itu ya. kenapa? Apakah dia pakai dosis yang lebih besar? Kagak, Franky. Enggak. Jadi gini, kalau namanya pakai narkotik ya, itu ada efek yang namanya efek dia itu makin toleran. Ya. Dia pakai misalnya tadinya 1 gram, dia ada efek. Lama-lama 1 gram nggak berefek. Dia pakai 1,5. Baru efeknya sama seperti yang kemarin itu loh. Nanti lama-lama dia adaptasi. 1,5 nggak ada rasa. Tambah 2, 3, 4, sampai sekali waktu misalnya 4. Duit habis. Dia nggak pakai. Tapi dia sakit kan, sakau kan. Kalau di stop itu sakau. Pada waktu dia kemudian sakau, terus kemudian dia dapat duit lagi, dapat narkoba lagi, dia pakai dosis terakhir. Itulah OD. Karena mestinya pada saat dia udah stop berapa lama, adaptasinya tuh udah hilang lagi. Kalau dia pakai dosis yang terakhir, disitulah jadi overdosis. Efeknya jadi berlebihan. Saya coba untuk membuat dalam bahasa yang lebih gampang. Orang pertama 1 gram manjur, tapi kemudian 1 gram lagi ditambah karena sudah nggak efektif lagi jadi 2 gram. 2 gram lama-lama kebiasaan di 2 gram jadi 4 gram. 4 gram stop, uang habis. Enggak, masih mending. Dia masih punya duit juga nih dok. Tapi terus lagi dia tambah sampai 6 gram atau 8 gram, double 2 kali lipatnya. Begitu 2 kali lipat itu terus kemudian istilahnya jangan bilang duit habis dok. Kalau duit habis dia bisa ngerampok yang kayak gitu. Setahu saya tuh habis. Suppliernya nggak jualan, lagi sakau. Nah terus begitu itu ternyata si tubuh itu menurunkan lagi dia punya dosisnya dok ya. Yang tadinya dari 8 gram itu mungkin nggak apa-apa, tapi karena dia sakau nggak dapat supply, maka tubuh akan menurunkan ke dosis yang 2 gram misalkan. Tapi karena dia pikir, gua kan udah pernah 8 gram, kalau 2 gram gua nggak berasa. Dia makan yang 8 gram. Ini yang langsung dia disebut OD. Meninggal. Yang keluarnya apa? Berbusa, mulutnya berbusa, Franky. Kadang-kadang ada suntikan di sini, jarumnya masih nempel, dia udah mati, Franky. Itulah yang terjadinya yang namanya OD. Nah, mereka tuh nggak belajar. Yang namanya gitu mesti dipelajari, Franky. Ya itu yang terjadi. Ini kalimatnya agak ambigu nih dok. Dipelajari untuk supaya kita bisa atau dipelajari kan teman-teman yang OD kan udah banyak, Franky. Belajar lah dari pengalaman kita orang. Kita harus belajar supaya jangan sampai orang tuh meniru yang jelek kayak gitu dok ya. Iya. Kan artinya kan dia sendiri kurang belajar makanya dia celaka, Franky. Ya dia bukan dokter sih. Enggak itu
Enggak lah, pengetahuan mereka lebih banyak dari dokter. Dokter sendiri kalau kamu nanya, kalau dia nggak biasa bergaul sama begituan, iya. juga nggak tahu. Dia dokter spesialis narkoba, Dok. Enggak, soalnya gini, Franky. Saya itu ada pernah pengalaman, ada temen ya Nah. di salah satu SMA. Mm-mm. Di situ jadi ceritanya gurunya itu Mm-mm. nggak suruh siswanya mengarang soal narkoba. Yeah. Ceritakanlah apa yang kamu ketahui tentang narkoba, boleh pengalaman apa. Ternyata di sudah gitu nggak usah kasih nama, dia bilang. Karena gurunya cuma mau tahu ini pengalamannya. Mereka cerita, ada yang bilang temennya dia pakai lah di WC, dia pergi ke WC, dia pakai, dia nyuntik di WC. Wah, gurunya memang gawat nih. Jadi terus kemudian mengundang dokter untuk nerangin ke siswa-siswa supaya itu jangan sampai mereka jadi pengguna gitu loh. Karena itu kan berarti kalau ada cerita begitu kan berarti udah kejadian, cuman guru nggak tahu. Nah, untuk edukasi supaya jangan sampai orang masuk ke sana gitu loh. Nah, waktu itu nggak banyak dokter yang bisa cerita, Franky. Karena kenapa? Dokter untuk cerita gitu dia mesti punya pengetahuan dan pengalaman. Kadang-kadang omongan dokter tuh terlalu ilmiah, nggak nyambung ke mereka. Nah, mereka sendiri kan punya istilah-istilah yang dokter kagak tahu. Misalnya contoh yang kemarin kamu ngomong cimeng. Orang nggak tahu, dokter mana ada yang tahu cimeng. Kecuali kalau dia memang ya udah pernah baca gitu soal cimeng. Dia bilang rumput. Nah, bol katanya apa. Nah, itu istilah-istilah yang hanya diketahui sama mereka. Mereka itu lebih jago daripada dokter. Bahwa termasuk yang namanya dicampur-campur. Kalau ini dicampur ini tuh efeknya lebih hebat gitu. Nah, itu mereka lebih tahu dari dokter. Jadi nggak banyak dokter juga yang bisa cerita yang sampai seperti itu gitu loh. Tapi dokter nggak nganjurin dokter untuk punya pengalaman harus jadi pengguna narkoba dulu kan, Dok ya? Enggak, saya kayak gitu saya ceritain gini efeknya apa, buruknya begini. Tapi ada satu cukup cara, dari pasien-pasien dokter ya. Iya, dengan cerita begitu, mereka terus kemudian saya kasih keluar istilah, dokternya juga ngerti gitu loh kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, cuma ada satu yang barangkali ada bagus juga. Saya punya teman satu. Ya, dia tuh punya anak perempuan, Franky. Anaknya berapa kali minta izin sama bapaknya supaya bisa hangout keluar, pergi kemana, ke diskotik apa. Kan biasanya kalau orang tua yang ini kan dilarang kan, Franky. Oh jangan aku diskotik gini. Nah, anak biasanya kalau remaja makin dilarang makin dia mau justru. Makin penasaran. Nah, bapaknya nggak ngelarang, anaknya cewek nih. Enggak, langsung berangkat sama cewek-cewek. Enggak gini deh. Yuk berangkat sama papa katanya. Bapaknya ngajak dia, bapaknya nemenin anaknya. Jadi dia jangan sama teman sama papa aja. Dibawa ke situ, dia liatin tuh di situ ada house music kan. Duduk. Karena kata bapaknya, tuh kamu lihat ini normal apa enggak? Enggak. Dia goyang-goyangin gitu. Itu lagi pas saya pakai ekstasi itu dia bilang, begini. Udah, anaknya lihat. Tapi itu bagusnya, nggak bagus kamu lihat ini orangnya tuh pada perilakunya tuh kagak normal. Habis begitu sama dia sama bapaknya, diajak ke tempat rumah sakit rehabilitasi lagi. Rehabilitasi orang narkoba. Terus dilihat terus ada orang yang lagi sakau, wah janggut-janggutin kepalanya, gentur-genturin kepalanya gitu. Ada yang menggigil di bawah gitu. Nah, kalau kamu pakai gitu jadinya kayak begini. Papa nggak ngizinin kamu gitu karena kalau kamu sendiri mau nggak kamu jadi seperti itu. Diawalinya juga seperti itu, kayaknya senang-senang kamu joget-joget gitu. Habis gitu anaknya nggak usah dilarang. Teman yang ngajak dia nggak mau. Oh, kan anaknya kurang jauh bergaulnya, Dok. Mau nggak? Tapi banyak orang nggak tahu loh, Franky. Kan. Termasuk misalnya ngerokok. Diajarin waktu, rokok mah nggak apa-apa, gitu kayak gitu loh. Lama-lama rokok dikasih cimeng lah misalnya seperti kayak gitu. Oh. Ya gitu nggak tahu. Tapi maksudnya saya barangkali cara-cara yang seperti itu, ya bagus juga gitu loh. Dicoba. Tapi itu mungkin anaknya kurang kreatif, Dok. Ya, tapi si bapaknya juga, kalau menurut saya sih bapaknya juga punya banyak gaulan gitu loh, ngerti gitu loh. Kalau enggak coba kalau kita yang nggak biasa anaknya begitu. kreatif dia bilang, kok bapak tahu ya? Dulu bapak ngapain gitu kan? Gitu, Dok. Terus kedua, kalau anaknya lebih kreatif lagi, Pak, bapak cuma ngajarin sampai sini. Ajarin dong detoxnya kayak gimana. Tapi kalau saya sih, Franky, yang gitu-gitu saya pengalaman, Franky. Pengalamannya bukan apa. Rumah saya di Tanah Tinggi itu pusat peredaran, Franky. Ya. Dari sejak Dulu. saya kecil masih SD. Dulu ya? Sekarang nggak ya? Wah, udah lama enggak. Saya lagi di warung itu, orang tetangga saya jual nasi uduk. Masuk situ, bilang, Ci,
mau ini minta air dong katanya. Hmm. Ambil air keran, Franky. Air keran ditaruh di sendok, terus ambil bubuk ditaruh di sendoknya itu. Diaduk-aduk terus keluarin spit. Disedot, disuntik itu di depan saya. Jadi artinya yang kayak begitu-begitu tuh udah pemandangan sehari-hari, Franky. Lihat orang-orang teler-teler gitu yang jual begituan tuh di warung-warung, Franky. Soalnya itu legal aja gitu, Dok ya. Lah iya. Nah. Ya kenyataannya seperti itu. Itu ya dari sejak kecil saya sering lihat begitu. Dia bilang, wah ini keren juga nih dokter. Dokter bisa nyuntik sendiri. Dan jarumnya juga gantian tuh ya. Tahu nggak jarumnya jarum apa? Jarum buat suntik ayam. Itu jarum yang isinya 3 cc itu loh. Iya. Atau kadang-kadang dia pakai jarumnya jarum insulin tuh yang 1 cc itu. Disuntik. Dicampur, kamu kebayang nggak? Diambilnya air keran, dikasih bubuk, diudek-udek sama dia, terus dia disedot gitu, disuntik. Kadang-kadang suntiknya beberapa orang suntik. Itu dapat tuh pembuluh darahnya. Oh, apa? Dia kayak itu, dia kayak perawat. Kayak nyamuk. Oh. Nyamuk dia bisa lihat pakai Sonar. infrared tuh. Wah, ada pembuluh darah di situ. Ini bisa nyuntik sendiri. Tahu nggak efeknya apa, Franky? Kalau udah sering nyuntik itu, di tempat jalur pembuluh darahnya itu putih. Warnanya dicet. Disebutnya needle track. Kenapa begitu? Karena dia tidak steril, dia sering suntik itu pembuluh darahnya meradang, infeksi. Lama-lama ada jaringan parut. Jadi jaringan parut ngikutin pembuluh darah. Needle track. Putih, seperti putih gitu. Pas di atas pembuluh darah. Putih, kayak jaringan parut tapi berupa garis-garis gitu. Ya gitulah itu. Tapi ya ini Dok, nanti kan kita kapan-kapan kita bahas LGBT, Dok. Nah tapi saya mau ngasih tahu sama dokter, ini prolognya aja. Tadi kan kita ngobrol masalah datang ke diskotik, datang kemana. Dokter tahu nggak yang disebut dengan lesbian itu apa? Cewek sama cewek. Nah ini anggapan yang umum, tapi ada anggapan lain, Dok. Apa? Nah jadi gini, ada satu apa namanya orang, bapak-bapak nggak ngerti nih Dok, lesbian tuh apa? Dia nanya sama satu cewek, Dek, kalau lesbian tuh apa? Si perempuan tadi bingung jelasin yang lesbian tuh, nggak seperti dokter. Dokter kan bilang cewek sama cewek. Dia mungkin pakai contoh. Pak, kalau lesbian itu begini. Itu lesbian itu kalau saya, si cewek itu ngomong, suka sama cewek yang cakep di sana tuh. Betul kan Dok? Seperti itu kan? Terus komentar si bapaknya tuh apa? Kalau gitu saya juga lesbian dong. Gak salah kan? Nah dokternya juga kan pasti begitu. Gitu. Jadi banyak laki-laki lesbian Dok, kalau dengan contoh seperti itu. Oke, Dokter Jaya. Jadi di sini pokoknya intinya itu tadi kita bahas masalah resiko-resiko yang penggunaan bahan-bahan terlarang, Dok ya. Bukan bahan terlarang sih, bahan yang nggak boleh dipakai seenaknya aja. Terus kemudian tindakan yang harus dilakukan jika terjadi korban seperti tadi gitu Dok ya. Ya, tapi terus kemudian ada akibatnya, Franky. Kalau akibatnya dia tidak diotopsi, artinya keluarganya menolak, atau keluarganya setuju diambil sama polisi tapi dia menolak otopsi, maka itu kasusnya close. Nggak bisa ada yang close, tutup. Ya. Jadi artinya jangan sampai itu. Nanti sebabnya begini, kalau sekali waktu keluarganya berubah pikiran, oh jangan-jangan tuh dia meninggalnya gara-gara dicekokin sama si A. Si A ngomong gitu. Kalau itu yang terjadi, terpaksa digali kubur. Tapi kalau udah gali kubur kan itu ceritanya jadi panjang, jadi ceritanya. Dan kalau udah lama kelamaan kan jaringan lunaknya kan udah habis Dok. Itu dia, kemungkinan ketemu sebab matinya kecil. Jadi kemungkinan orang itu bisa dihukum juga kecil. Tetapi itu bisa sedikit tertolong kalau dokternya di awal ngambil sampel, Franky. Ambil darah atau itu. Makanya
Saya bilang kalau kasus seperti itu dokter di rumah sakit wajib ngambil darah, wajib ngambil urin, sebab at least masih ada sedikit bukti, petunjuk lah, bukan bukti ya. Dan dokter kayak gitu nggak usah diajarin, dia tahu lah ya cara ngambil darah dan cara ngambil urin ya dok ya. Ya, saya rasa begitu. Oke dok. Jadi dokter gimana? Setuju dok dengan nasihat daripada sepupu saya kan dok ya? Apa? Itu tadi pengalaman nggak perlu kita alamin sendiri, cukup kita tahu dari orang yang sudah punya tapi pengalaman. ada yang jadi masalah kalau kamu tanya itu enak nggak? Nah, kamu nggak mau mengalihkan pada orang lain kalau itu enak. Iya dong, ngerinya nggak sama, ya kan? Contoh nih dok, dikasih tahu, restoran yang di sana tuh enak gitu kan ya. Coba masa kita percaya sama karyawan kita atau sama teman kita? Sekarang kalau restoran itu diganti narkoba itu enak. Itu udah nggak, itu melanggar aturan pemerintah. Kita kan nggak mau beradu dengan pemerintah peraturannya. Kalau selama nggak ada aturan pemerintah, dibilang, kalau golf di lapangan sini keren loh, tantangannya luar biasa. Masa kita bilang, Rifki, kamu main golf di sana? Nanti dia cerita ke saya, Pak, nggak bisa, soalnya saya mukul aja belum pernah. Nah, itu kan serba salah. Yang mendingan kita yang jalanin sendiri. Oh, ternyata benar. Tapi itu kalau yang jelas-jelas dilarang, nggak ada yang nggak jelas dilarang. Apa dok? Yang nggak jelas dilarang? Coba nih jamur tai kerbau. Itu nggak ada yang larang, bukan narkoba. Terima kasih dok, saya mah nggak ikutan dok. Tapi jamur, ini yang tadi ngomong dokter tuh benar. Orang tua saya, ibu saya, itu cerita ada beberapa jamur kalau yang cara masaknya salah itu sangat beracun dok. Jadi kebetulan kan orang tua saya dari daerah Jawa Barat, penggemar pepes jamur ataupun pokoknya jamur itu banyak sekali lah. Dia bilang ini ada jamur apa sih? Karena saya ditinggal orang tua saya waktu saya masih kecil sekali, jadi cuman saya masih melekat. Jamur ini nggak boleh, jamur ini nggak boleh. Makanya saya kalau jamur yang udah umum-umumnya saya makan. Beracun tuh dok katanya. Ya, nah tapi salah satu yang banyak dipakai tapi orang juga nggak sadar-sadar sampai sekarang itu yang namanya bagus, Frank, itu bisa bagus buat dipakai buat nama anak. Namanya Amanita Phylloides, keren kan? Nah nanti kamu bisa browsing itu. Jadi namanya, itu dua jamur. Satu jamur itu akan nama genus sama nama dia kan spesies. tadi bilang Amanita Phylloides. Enggak, Amanita kan berarti yang satu sama Nita. Si Amanita itu dia mengandung racun yang namanya amanitin. Nah itu bisa bikin mabok. Nah itu mabok murah, Frank. Tapi dan itu pernah kemarin. Nggak mati tapi? Mati, bisa mati. Itu ada yang jual itu dibikin kayak keripik, Frank. Dijual dibikin itu keripik buat mabok. Si itu jamur Amanita tadi. Nanti cek deh di internet. Amanita Phylloides itu jamurnya bagus, merah gitu, terus ada bulat-bulat. Tapi kalau udah bikin keripik masih beracun? Masih. Oh masih. Dan itu sempat ada orang yang ditangkap gara-gara makan gituan. Kebanyakan ada biasanya yang makan tuh orang-orang yang kurang-kurang uang gitu, jadi cari-cari. Dia tuh tahu itu beracun, tapi dia bikin itu kayak mabok, bisa bikin mabok. Di Indonesia jualin? Ada. Wah jangan deh dok. Di Indonesia orang soalnya ditangkap sama polisi kok. Wah. Saya kasih tahu aja, itu namanya Amanita Phylloides. Kan kalau kamu dikasih nama gitu, disangka kan orang-orang dari Spanyol atau apa gitu loh. Mendingan dilarang aja dok yang kayak gitu. Masa dijual? Nah siapa yang tahu? Kan kamu nggak tahu, kan kamu bukan ahli jamur. Iya kan. Kamu dikasih jamur. Sekarang saya tahu gara-gara dokter Jaya kasih tahu tuh. Nah, makanya kasih buat supaya kamu ingat namanya Kak. Amanita Phylloides. Dikasih ini nama anak, cucu. Amanita Phylloides, panggilannya Nita. Kasih ke temannya anaknya teman aja lah. Keren kan namanya? Nita ya. Nita. Iya, Amanita itu orang Jakarta banget Betawi. Karena nyebut sama itu jadi ama gitu. Jadi isinya apa? Amanitin. Amanitin. Jeroannya amanitin. Oke, dok. Jadi ya pokoknya yang tadi dokter kasih tahu tuh jamur jangan sekali-sekali lah kita beli atau kalau kita konsumsi. Tahu. Jadi apalagi jamur liar bentuknya dok bagus. Seperti bagus bunga. Kayak jamur biasa. Bagus. Tapi maksudnya gini, makanya orang kalau yang biasanya suka ngambil jamur di hutan segala macam itu mereka emang udah ahli. Ini beracun, ini enggak, mereka tahu gitu bedanya. Kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu nih. Kalau nanti mungkin siapa tahu ada orang yang lebih tahu daripada saya. Katanya dikukus dulu.
kalau dikukus itu berubah jadi warna biru itu jangan dimakan katanya. Kalau nggak salah caranya kayak gitu. Tapi pokoknya yang paling saya suka sama jamur kuping, sama jamur merang udah enak. Satu lagi jamur kancing. Yang ini shiitake dong lagi. Shiitake mah enoki. Ya enoki tahu. Enoki take. Sama jamur itu loh yang gede-gede itu loh. Dok. Iya jamur merang. Bukan, yang gede yang batangnya doang itu, yang batang doang. Itu jamur apa sih, jamur raksasa. Itu enak loh. Nggak tahu. Dipotong tipis-tipis gitu. Kalau di bakmi Abun tuh jamur merang tuh enak. Ya. jadi jakun bergerak nih dok gara-gara ngomong jamur. Iya. Jadi jangan sembarangan jamur mendingan beli yang di supermarket lah, itu pasti aman. Ya udah dok, jadi saya ikutin nasihat dokter aja deh di supermarket pasti aman. Oke dok, thank you banget nih dok buat penjelasannya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!